Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Ayyal ikhwah fillah, tulab santri kelas 11 KMI Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan KBM online kita, khususnya terkait dengan mata pelajaran As-Sharaf. Insya Allah materi kita kali ini masuk di bab baru, tema baru, Al-Wahdatul Khamisah, unit satuan pelajaran yang kelima, Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, dengan judul Min Adabit Ta'am Wasyarab, di antara adab makan dan minum. Seperti biasa, yang pernah Ustadz sampaikan, kitab ini cocoknya metode kita untuk mempelajari ilmu sharaf biasanya diawali dengan teks atau naskah, setelah itu pendalaman materi, yang di dalam pendalaman materi itu terdapat kaidah-kaidah atau konsep-konsep, setelah itu ada beberapa tadribat. Ya, karena kita mempelajari apa? Sharaf, kaidah-kaidah sharaf. Baik, sebelum kita mulai membaca materi, silahkan kalian keluarkan kitabnya, dibuka halaman 65 sampai nanti mungkin 67 ya, atau barangkali 66 ya. Berarti ada teks atau naskah, setelah itu ada kaidahnya. Kalau waktunya mencukupi, ada 2 atau 3 lembar halaman yang akan kita pelajari bersama. Yang sebetulnya bisa saja kita langsung ke kaidahnya, kawaidnya ya. Tapi nanti karena tidak paham teksnya, jadi mungkin kita akan kesulitan ya. Jadi harus paham dulu nih. Kita ada gambarannya. Oh, ini kita belajar terkait apa? Oh, ternyata terkait adab at-ta'am wasyarab. Dari teks itu nanti akan ada semacam kata, istilah, kalimat atau kata kerja yang akan dipelajari dari segi konsep. Baik, nabda. Jangan lupa sediakan ballpoint atau pensil atau mungkin kertas, buku catatan. Bila nanti mungkin terdapat keterangan penting, bisa kalian tuliskan atau tambahkan. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru, adabun akhlak, akhlak. An-nahm, maknanya apa? Kebiasaan buruk, sering makan, ngemil, ya. Ma'idah, perut. Al-mustalahatul jadidah, adghama yudhimu, memasukkan tasrif, perubahan. Iltiqaul hamzatain, bertemunya 2 hamzah. Kita masuk ke naskahnya. Qalal abu libnihi, sang ayah berkata kepada putranya, Kul qablal akli bismillah, ucapkanlah sebelum makan bismillah. Wa kul ba'dahu, dan setelahnya alhamdulillah. Wa idza akhadta ta'ama fakhudhu biyadikal yumna, dan bila kamu mulai makan, mengambil makanan, maka ambillah dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Wakul mimma yalika, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Wa idza akalta fala tamla ma'idataka, dan bila kamu makan, jangan kamu penuhi ususmu atau lambungmu atau perutmu. Jangan sampai terlalu kenyang. Fa innal ma'idata baitudda, karena sesungguhnya perut itu adalah tempat bersarangnya penyakit. Hakadza 'allamana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita selaku umatnya. Wa qad asbatat tibbul haditsu annal aqlal katsira sababun li amradil ma'idah wal qalbi wa ghairiha. Sungguh segi kedokteran yang terbaru ya, yang kontemporer sudah membuktikan secara empiris, ini bahasa ilmiah ya, bahwasannya makan terlalu kenyang atau terlalu banyak itu dapat menyebabkan penyakit-penyakit lambung dan juga penyakit jantung dan yang lain. Qala al-ibnu, maka sang putra berkata, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi dinil islami khairad dunya wal akhirah.
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di dalam agama Islam itu kebaikan di dunia dan di akhirat. Walan akula katsiran ba'dal yaum. Dan saya insya Allah sekali-kali tidak akan pernah makan sampai kenyang mulai hari ini. Fannahamu adatun sayyi'ah. Maka hobi makan yang banyak, terlalu kenyang, berlebihan memang merupakan adat sayyi'ah yang buruk. Itu kurang lebih maknanya seperti itu. Sekarang al-as'ilah itu ada 3, silahkan dikerjakan. Saya sampaikan dulu ya, saya bantu dengan terjemahannya. Madza taqulu qablal akli, apa yang kamu ucapkan sebelum makan. Wa madza taqulu ba'dah, dan apa yang kamu ucapkan setelahnya atau sesudahnya. Nomor 2, uzkur li akhika nasihataini fi adabit ta'am. Sebutkanlah atau tanyakanlah kepada saudaramu 2 nasihat dalam adab makan. Apa? Kalian diminta bertanya kepada saudaramu, temanmu, sebutkan 2 nasihat saja terkait dengan adab ta'am. Nanti dijawab. Nomor 3, madza asbatat tibul hadis, apa yang telah dibuktikan secara empiris dari segi kedokteran kontemporer atau dari segi kedokteran, ilmu kedokteran. Apa tadi sudah kita bahas. 3 itu wajib kalian kerjakan ya, ditulis di dalam kitab ini. 37 ternyata materi kita terkait dengan tasriful fi'lil mahmuz as-sulasi. Tasrif kata kerja fi'il mahmuz. Ini masih terkait erat dengan konsep ya. Dulu kita pelajari bersama ini. Halaman 5859. Al-fi'lu naw'an, sahihun wa mu'tal. As-sahihu as-salim, al-mudha'af, al-mahmuz. Ya. Pelajaran kita mendalami secara detail yang al-fi'lul mahmuz. Jadi, semua pelajaran bahasa Arab ya, baik itu nahwu, shorof, kitabah, qiraah, takbir, adab, balaghah, itu pelajaran pertama kali yang kita pelajari nanti akan dipakai terus menerus. Jadi jangan sampai dilupakan atau ditinggalkan begitu saja. Tidak bisa kita misalnya bertemu, bulan Juni awal pertemuan, kemudian Februarinya kita lupa semua. Nah, nanti kita mengulang dari awal. Jadi usahakan minimal memiliki gambaran. Oh, ini pelajaran terkait dengan fi'il menjadi 2, misalnya shahih dan mu'tal. Fi'il shahih bagiannya salim, mudha'af, mahmuz. Oh, berarti sekarang pelajaran kita tasrif fi'il mahmuz terkait dengan pelajaran yang dulu. Macam-macam fi'il dari segi huruf illah. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi saling ada keterkaitan. Jadi kalau kita misalnya kok sulit ya pelajaran bahasa Arab, itu bukan sulit sebetulnya, hanya kita saja yang mungkin malas atau mungkin sudah tidak mau untuk melanjutkan pelajaran kita. Sebetulnya mudah kalau kita rajin, giat membaca ya. Karena semua itu kan fasilitas ya, sarana untuk mempelajari bahasa Arab. Dibikin ilmu nahwu, ilmu shorof, kitabah, qiraah, takbir, balaghah dan yang lain saling memperjelas dan memperkuat. Baik, itu hanya semacam arahan ya dari Ustadz ya, biar kalian semangat lagi. Jangan mudah menyerah untuk mempelajari bahasa Arab. Tasriful fi'lil mahmuz as-sulasi. Al-jumlah, idza akhadta at-ta'am fakhudhu biyadikal yumna. Fokus di fi'il madhi. Apa? Akhadha, akhadta. Mudhari'nya ta'khudhu, amrnya khudz. Akhadha ya'khudhu khudz. Wazan secara umum. Tapi di sini sesuai dengan jumlah akhadta ta'khudhu khudz. Syarah fil amr khudifat fa'ul fi'lil mahmuz. Ketika mengubah dari fi'il madhi mudhari' terkait dengan akhadha ya'khudhu, maka kalau kita buat fi'il amrnya, maka dihilangkan fa'ul fi'linya. Ya, menjadi akhadha ya'khudhu khudz. Bukan akhudz atau khudz, bukan, tapi langsung khudz. Maka istilah seperti ini ya, fa'ul fi'li, ainul fi'li,
lamul fi'li kalian sudah harus apa? Paham di luar kepala. Yang kedua, kul mimma yalik. Madinya akal, akala. Mudhari'nya yakulu, amrnya kul. Itu wazn secara umum. Kalau di kitab akalta takulu kul. Keterangan fi'il amr khudifat fa'ul fi'lil mahmus, sama ya. Hamzahnya dihilangkan langsung. Akala yakulu kul. Akhadha yakhudhu khudh. Contohnya di ayat Al-Qur'an, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu wasrabu wala tusrifu. Ada kan? Ternyata ada di ayat Al-Qur'an. Khudhu dan kul. Kalau mufrad khudh, kul. Tapi kalau jamak khudhu, kulu. Itu perubahan dalam fi'il amr. Nomor 3, lan akula katsira. Madinya akaltu, aku telah makan. Mudhari'nya akulu. Syarah, kulibat al-hamzah fa'ul fi'li alifan lijtima'i hamzatain. Ini kaidah ya. Hamzahnya diubah menjadi alif karena disebabkan bertemunya dua hamzah. Aslinya akaltu itu madi, tapi kalau dijadikan mudhari kan ana. Ana akal akulu, aslinya ana akulu. Karena bertemu dua hamzah dalam kaidah bahasa Arab atau ilmu sharaf itu untuk tashil, mempermudah, maka diubah menjadi alif. Ya, maka menjadi ana akulu. Asalnya akulu. Silahkan dikasih tanda ya, keterangan ini penting. Terakhir, la tamla ma'idataka. Jangan kalian penuhi perutmu, lambungmu dengan banyak makanan. Malakta madinya, tamla'u mudhari'nya, imla amrnya. Lam yataghayyar fi'l mahmus alam. Lam di sini apa? Fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamu al fi'li. Nanti kaidah juga. Malakta tamla'u imla. Isilah seperti itu. Baik. Alhamdulillah selesai materi kita. Ini semacam kata pengantar ya dari naskah dan teks yang judulnya min adabi ta'am wasyarab. Adapun nanti keterangan kaidahnya, kemudian analisanya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya di halaman 69 ya, al-qawaid. Memang yang penting ilmu sharaf ini qawaid, tapi kita perlu apa? Muqaddimah dahulu. Kita perlu pemahaman dulu, kosakatanya apa, bagian yang dibahas apa, pengertiannya apa, contohnya apa, seperti itu. Agar kita lebih mudah untuk mengetahui atau paham persoalannya, sehingga mudah untuk mempelajari ilmu sharaf, terutama di bagian ini ya, anwa'ul fi'li naw'an, sahih dan mu'tal beserta jenis-jenisnya. Aku qouli hadza, barakallahu fikum jami'an, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.